Selamat datang di channel kami, Smantri Sportif. Bersama saya Maulana dan partner saya Intan Olivia dalam acara ngobrol-ngobrol santai seputar Belajar di Masa Pandemi. Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber kita. Yang pertama ada Kak Dita. Hai. Dan yang kedua ada Kak Tegar. Hai. Oke, langsung aja kita ngomong seputar belajar di masa pandemi. Kalian sendiri menanggapi belajar di masa pandemi, apalagi sekarang kita masih belajar di situasi daring atau belajar secara online. Tanggapan kalian seperti apa? Jadi aku dulu atau Kak Tegar dulu nih yang jawab? Ayo Dita dulu nggak apa-apa. Ya. Oke, aku dulu aja ya. Mungkin jadi kalau kita membahas tentang daring, nah menurut saya daring merupakan solusi yang sangat tepat sih untuk solusi pandemi sekarang ini. Karena kenapa? Kita dapat meminimalisir meningkatnya angka COVID-19 di kalangan pelajar tentunya. Walaupun kita awalnya belum terbiasa sebagai siswa, tapi kan lama-kelamaan jika kita jalani, kita bisa terbiasa sih. Oke, kalau Kak Tegar sendiri, Kalau tanggapannya? menurut saya sendiri daring pertama kali itu mendengar kata daring itu asing. Karena menurut saya dari pertama kali saya sekolah SD, SMP maupun sekarang itu daring itu tidak pernah dilaksanakan. Apa namanya? Biasanya itu seringlah belajar tatap muka secara langsung. Dan tentunya pasti punya kesulitan sendiri Iya, saat awal benar adaptasi. sekali. Oke, dengan kata lain, kalian setuju ya kalau belajar secara daring terus berkesinambungan ke depannya? Atau kalian lebih memilih belajar tatap muka untuk masa yang akan datang? Kalau suruh memilih ya, kami sebagai siswa sih lebih enakan belajar tatap muka. Karena benar kata Kak Tegar tadi, pertama kali kita disuruh untuk belajar daring, tentunya shock lah, kaget. Wah, kok belajar daring sih? Gimana kami menghadapinya gitu? Ya benar sekali. Karena aneh aja gitu kan, biasanya kita belajar secara langsung berhadapan dengan guru. Lah ini kita langsung dihadapkan dengan handphone kita sendiri. Kita melihat tugas, kita mencari tugas itu sendiri. Jadi itu ya Mempunyai kesulitan sendiri benar. Sekarang pandemi ini udah berjalan kurang lebih 8 bulan ya kalau tidak salah. Berarti belajar secara online pun sudah berjalan 8 bulan. Iya, Kalian tidak sendiri apa. untuk beradaptasi dengan belajar secara daring itu apa yang kalian lakukan? Ayo Dita dijawab. Untuk belajar daring di rumah. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, karena kami nggak tahu daring itu gimana cara belajarnya, jadi kami cuma mempersiapkan diri. Kami tahu belajar seperti biasa, hanya saja kami dituntut untuk memiliki pemahaman materi yang sangat tinggi, karena kami harus memahami materi itu sendiri. Maksudnya pemahaman materi yang sangat tinggi lebih ke seperti apa? Maksudnya tuh gini, Yu Intan, biasanya kan kita dapat penjelasan itu langsung oleh guru kita di depan kita sendiri Sedangkan sebenarnya. daring kita harus Dan ke daring Ya, kita dan harus kita dari bisa internet sendiri. ya, dan ketika guru menjelaskan, ketika kita tidak paham, kita bisa langsung bertanya. Iya, benar. Iya, jadi kalau sekarang belajar daring, kita jadi gimana nih cara memahaminya, jadi sepandai-pandai kita lah gitu. Untuk mensiasati permasalahan itu, kira-kira yang kalian lakukan itu apa? Apa namanya, kalau menurut saya mensiasati itu sendiri, pertama kali saya tidak ada, bingung. Jadi tidak melakukan apapun. Sebenarnya melakukan, karena mau tidak mau setelah belajar daring itu kita telah melakukannya sekitar 8 bulan. Oke, kalau Kak Dita, apa yang kakak lakukan untuk mensiasati permasalahan beradaptasi selama belajar daring? Sama sih, sama Kak Tegar. Sama-sama seperti apa? Iya, sama-sama belajar. Kayak sebenarnya daring itu belajarnya sama kayak belajar biasa di kelas, hanya saja kita memahami materi sendiri. Kalau kita tidak paham, kita langsung chatting guru, ini gimana. Biasanya langsung dibalas. Kalau masalah dibalas Kalau masalah dibalas itu tergantung. Biasanya kan kalau guru itu kan tidak cuman iya, jadi guru nggak cuma mengajar satu kelas, mereka juga mengajar banyak ya kelas yang beberapa lain. kelas. Jadi Ya. ketika kita mengirim pertanyaan atau chatting ke guru, misalnya, Bu, ini yang pelajaran ini gimana Bu, nggak paham. Nah, nggak mungkin langsung dibalas karena
guru juga mengajar kelas lain, jadi balas yang dulu chat yang dulu, jadi kita tuh bisa dibalas 3 hari atau 2 hari kemudian gitu. Nah, biasanya tugas yang diberikan itu dikumpul di hari yang sama atau dikumpul di sekolah diberikan waktu misalkan 1 minggu untuk mengerjakan atau bagaimana? Biasanya tugas yang diberikan guru ke kalian. Kadang dikasih waktu juga paling lama 1 minggu, tapi ada juga guru yang memberikan soal hari ini dan harus dijawab juga hari ini. Nah yang seperti itu sedikit bingung. Stres nggak sih gara-gara belajar pandemi, belajar online? Kalau menurut saya sendiri ada Depresi. stresnya, ada nggak stresnya juga. Tapi ada loh yang kabarnya siswa hampir bunuh diri. Iya. Minum racun gara-gara Depresi, tertekan ya. tertekan oleh Wah itu parah banget. Kalian tanggapi isu ada kasus-kasus seperti itu gimana? Ya gimana ya? Gak percaya sih kok sampai bunuh diri. Itu itu gimana sistem pembelajaran di sekolahnya sampai siswa bisa enggak, tertekan begitu. kita nggak bisa menyalahkan sekolah juga, mungkin karena ini ya pentingnya dukungan orang tua di saat daring juga sangat perlu itu. Berarti yang salah dalam permasalahan seperti itu kira-kira siapa menurut kalian? Menurut saya sebenarnya tidak harus saling menyalahkan. Kita Ya, bisa saling kita tidak bisa menyalahkan pihak sekolah atau diri sendiri Dari atau siswa juga itu sendiri. ya siswa itu sendiri atau orang tua, karena memang apa namanya itu sekuat diri kita sendirilah bagaimana untuk menghadapi untuk beradaptasi daring tersebut juga. ya beradaptasi karena nggak mudah untuk seharusnya beradaptasi. juga teman-teman juga harus ikut berperan aktif dalam membantu teman-temannya tersebut. Ya, saya setuju. Karena memang belajar secara dari ini tidak bisa dianggap mudah untuk situasi seperti ini, apalagi kita memang pemerintah tetap selalu berupaya bagaimana cara meminimalisir yang namanya penyebaran. Jadi sudah pasti daring adalah mungkin pilihan jalan keluar yang paling terbaik di masa sekarang. Kalau Kak Maulana ada yang pengen ditanyakan Kak? Seputar belajar di masa daring. Pastinya di masa pandemi ini orang tua itu mempunyai peran penting terhadap seorang anak gitu loh. Menurut kalian peran orang tua itu yang harus bagaimana terhadap si anak ini? Apakah jika diberi mendukung atau malah mendesak si anak tersebut? Kalau pendapat kami sebagai siswa, kami tentunya ingin didukung dong. Gak mungkin gimana kalau kita belajar di bawah tekanan, didesak gitu. Misalnya kita ya Orang tua kalian itu mendukung nggak belajar secara online itu? pastinya ada yang mendukung, ada juga tidak, karena nggak semuanya setuju tentang daring Dan seperti juga ini. orang tua juga kan ada memiliki pekerjaan masing-masing untuk menafkahi keluarganya sendiri. Dan juga terkadang ekonomi juga yang menjadi terkadang ya, faktor ekonomi faktor. betul faktor. benar banget. Kalau boleh milih nih orang tua kalian, lebih suka atau lebih mensupport kalian belajar secara online atau tatap muka? Kalau saya tatap muka sih. Tatap muka. Kalau Kak Tegar? Ya, orang tua saya lebih ke tatap muka karena kalau kita belajar daring kita tidak mendapatkan pembelajaran karakter. Sedangkan kita kalau belajar tatap muka kita Itu sudah pasti mendapatkan pembelajaran soal karakter. Orang tua sendiri pernah protes nggak belajar secara online? Protes sih bukan protes ke sekolah tapi protes ke kami sendiri, mungkin karena orang tua juga nggak paham. Jadi misalnya kita ngerjain tugas di rumah itu orang tua bilang kok ayo main handphone terus, nggak ngerjain pekerjaan rumah atau nyapu gitu, ngepel ya seperti itu sih. Dan juga kalau kita belajar daring itu kadang-kadang orang tua bingung kok misalkan dari pagi, misal jam 6 pagi itu dapat tugas, misal ada yang semangat langsung kerja ke situ, atau jam 12 siang, sore ataupun tengah malam sampai begadang. Kadang-kadang orang tua jadi bingung. Tapi entah kenapa ya, kalau belajar daring itu kita kalau belajar secara tatap muka kan jam 3 udah pulang sekolah udah selesai. Tapi nggak tahu kalau daring sampai malam sampai itu pun nggak selesai itu tahu nyambung lagi. Iya. Terkadang orang tua juga itu ya mengomeli kita karena penggunaan kuota atau paket yang terlalu banyak gitu lah, sampai ngomongin kita kalau kita itu ngabisin kuota. Nah
juga ada kan dari pemerintah itu kuota pemerintah atau kuota internet gratis. untuk Nah, belajar. bagaimana sih tanggapan Kakak Dita dan Kak Tegar terhadap kuota gratis yang disalurkan pemerintah kepada siswa? Siswa belajar. Jujur sih kami sangat terbantu ya. Karena itu baru ya, Kak. Iya, baru. Baru banget. Maksudnya bukan dari awal kita belajar daring udah ada bantuan dari pemerintah itu. Ya, jadi Kalau nggak salah kebantu. itu berapa bulan terakhir ya baru Iya, disalurkan Sekitar bulan bantuan itu. 10 atau 9. Ya, Ya, sekitar bulan baru 1 bulan mungkin. 1 atau 2 bulan ya. Sudah 2 bulan berjalan. Kalau menurut saya bantuan soal kuota gratis yang menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah itu kan sebenarnya bagus. Lebih baiknya itu bisa nggak disalurkan kepada siswa-siswi yang tidak memiliki handphone gitu. Iya, kalau bisa Menurut diberi saya bantu. kalau bisa gitu. Oke, harapan memang kita punya harapan besar Iya. untuk tetap maju bagaimana cara belajar aktif, efektif selama di masa pandemi ini. Ngomong-ngomong seputar permasalahan seperti yang tadi kalian bilang, ada yang hampir bunuh diri, minum racun. Ada Ya, yang itu melakukannya. kalau kalian sendiri pernah mengalami gangguan mental mungkin karena belajar online ini tertekan gitu, pernah? Mungkin Kak Tegar bisa jawab ya. Kalau soal pembelajaran daring itu pasti ada. Misalkan Tekanannya lebih ke seperti apa? tekanannya misal lebih ke mental. Masak sih misalkan sebenarnya salah saya juga kenapa saya tidak langsung mengerjakan tugas pada saat itu. Tapi saya banyak Lebih banyak meluangkan waktu ya, iya, menunda-nunda pekerjaan. Ya, menunda-nunda pekerjaan tersebut hingga akhirnya menumpuk dan ya bisa dikatakan Itu main menekan. kadang-kadang 24 jam itu. Berarti ini kesalahan dari Itu individu kan. itu kesalahan dari individu itu sendiri. Ya, Bahkan lebih tertekan lagi kalau di akhir semester semua tugas yang nggak dikerjain tadi harus dikumpulkan, itu lebih tertekan. ya benar. Oke, rata-rata nih materi yang guru berikan selama kalian belajar daring itu kalian pahami nggak? Atau misalkan guru memberikan kalian tugas pagi ini, terus kalian coba cari referensi kah dalam menjawab soal itu, atau memang dari otak kalian murni gitu? Jadi gini ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, guru mengasih kita materi. Kita disuruh untuk memahami. Memang guru menjelaskan juga. Tentang materi tersebut melalui video atau mungkin via pesan suara. Tetapi kan kita tidak bisa paham hanya dengan begitu. Karena otak manusia ini berbeda-beda cara menanggapinya gitu. Menerima pesan juga berbeda. Ya, jadi untuk mensiasati itu kami juga terkadang buka referensi itu dari Google. Juga membuka sih untuk lebih memahami materi tersebut tentunya. Ya, sama seperti yang dikatakan Ayudita tadi, membuka apabila kami tidak terlalu memahami, ya pasti kami membuka referensi lain. Kalaupun kami ingin menghubungi guru kami, biasanya kan responnya lumayan lambat. Jadi Sedangkan kami tugas harus kreatif. dikerjakan secepatnya. Jadi Terkadang. bingung. Biasanya cari referensi itu hampir setiap hari atau misalkan bisa sebulan sekali, tergantung kalian dalam menjawab soal itu. Tergantung sih, kalau seandainya kita kurang memahami materi ya terpaksa harus buka. Ya. Hampir setiap hari. Enggak juga hampir setiap hari itu enggak, karena guru juga enggak ngasih tugas sampai setiap hari itu enggak. Kan kita ada waktu liburnya juga. Iya, tugasnya itu kan kalau yang sulit ya kami ya bisa dikatakan searching. Kalau yang kurang kami pahami maksudnya. Mata pelajaran apa sih yang bikin kalian biasanya suka sering banget Wah, mata cari pelajaran referensi? Kak Tegar, Yang ngitung-ngitung mungkin. yang gimana tuh maksudnya? Mata pelajaran yang biasanya kalian sulit untuk memahami, jadi kalian akhirnya cari referensi dari Google atau apapun itu situs yang bisa membantu kalian menjawab soal itu. Jujur, Iya, harus jujur dong. Kak Tegar, jujur. Jujur Kak Tegar. Kalau soal Oke, jeda dulu Kak Tegar. Kita cukup di sini dulu untuk sesi pertama, akan kita lanjutkan di sesi yang kedua.